Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nah, tadi sudah Anda nonton satu video pendek tentang olahraga, ya. Kalau menurut Gia Arisita, menurut Gia apa yang bisa dideskripsikan secara singkat video tadi? Suara saya didengar, Gia Arisita? Mohon maaf Pak, di tempat saya nggak terlalu dengar gimana. Menurut Gia tadi bagaimana apa deskripsi yang bisa disampaikan terkait video tadi? Oke, saya minta volunteer. Siapa yang bisa menjelaskan secara singkat aja tentang video tadi? Salah, it's okay. Saya Pak. Silakan. Baik, menurut saya tadi yang pertama yang pasti adalah itu perlombaan semua ya Pak. Yang pada intinya yang kedua itu terkait olahraga. Di situ menjelaskan beberapa bagian dari, oh ini loh bagian dari olahraga anaerobik atau aerobik tersebut. Jadi di situ dijelaskan masing-masing olahraga yang termasuk dalam anaerobik ataupun tidak. Nah di situ juga dijelaskan bahwa olahraga ini, oh ini terkait ketahanan tubuhnya, oh ini terkait kecepatan, ini terkait intelektual, yang terkait apa kelenturan juga Pak. Menurut saya begitu. Terima kasih. Oke, bagus ya. Terima kasih Gevanio. Ya, yang lain, saya minta pendapatnya siapa ya? Pendapatnya Serina Oktova. Silakan deh. Iya Pak, jadi dari video itu tuh kan ada contoh jenis-jenis olahraga. Nah, terus tuh itu tuh ada yang aerobik dan anaerobik. Terus di sana juga ada contoh gerakan eksplosif maksimal, contohnya itu olahraga loncat tinggi, koordinasi tinggi, contohnya itu panahan, dan lain sebagainya. Begitu Pak. Oke, nah jadi tadi itu sepotongan video yang menjelaskan tentang pentingnya latihan fisik yang nantinya akan bermanfaat pada cabang-cabang olahraga tertentu. Ya, jadi untuk melakukan atau mencapai target dari suatu olahraga itu atau tipe-tipe olahraga itu banyak pertimbangannya. Nah, kalau adik-adik perhatikan tadi, kenapa yang olahraga lompat tinggi itu dominan kurus? Menurut Tolak Haris apa? Kalau menurut saya sih Pak, karena biar bebannya tidak terlalu berat ketika melakukan lompat tinggi. Jadi makanya dia untuk selalu berolahraga untuk menurunkan berat badannya. Dan ketika sudah jatuh agar tidak terjadi cedera pada kakinya. Ya, jadi untuk mencapai tujuan dari olahraga lompat tinggi, postur seseorang itu tidak harus besar, gempal, tapi justru dominan adalah postur yang lebih thin, ya, lebih kecil tapi tetap fit, ya, tetap fit. Biasanya juga mereka dengan postur tubuh yang tinggi. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa mampu melawan gaya gravitasi. Ya, jadi latihan mereka itu lebih dominan ke latihan kekuatan otot terhadap gaya gravitasi. Nah, nanti kita akan bahas detail tentang jenis-jenis latihan fisik dan komponen-komponen yang penting. Jadi secara umum video tadi itu menjelaskan komposisi gerakan, menguraikan tentang komposisi gerakan. Dalam satu cabang olahraga itu ada beberapa komposisi gerakan. Ada tadi kita sebut gerakan eksplosif, ya. Gerakan eksplosif itu efeknya kepada cepat lambatnya terbentuk asam laktat. Kemudian ada juga eksplosif berulang-ulang. Itu pengaruhnya pada aspek banyak sedikitnya terbentuk asam laktat. Kalau dia semakin panjang durasinya dengan eksplosif yang berulang-ulang,
berarti potensi untuk terbentuk asam laktat itu semakin besar. Akibatnya apa? Semakin mudah mencapai kelelahan. Nah, jadi disitulah komposisi-komposisi gerakan yang nantinya akan menentukan kebugaran, ketahanan, stamina, dan lain-lain dari satu cabang atau tipe olahraga. Ya, untuk teori tentang energi sudah Dr. Eka. Untuk teori tentang prinsip olahraga secara umum sudah dari Dr. Irfan. Ya, kemudian dari Dr. Budi juga tentang bagaimana mempertahankan kebugaran. Ya, nah kalau saya lebih ke praktiknya, Dek. Teorinya mungkin hanya sedikit yang saya ulas, tapi kita akan langsung ke praktiknya. Setuju ya? Makanya saya minta adik-adik siap berpakaian yang untuk memudahkan pergerakan. Kita masuk materi dulu ya, sebelum kita praktikum. Slide-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke, ini praktikum kita hari ini tentang bagaimana melaksanakan implementasi monitor tingkat aktivitas fisik ya melalui aplikasi Pacer ya. Selain aplikasi Pacer, saya akan sampaikan juga beberapa aplikasi yang cukup penting untuk adik-adik tahu dan dapat digunakan dengan mudah. Umum, penting dan dapat digunakan dengan mudah. Sama prinsipnya atau definisinya olahraga. Olahraga ini mudah, murah, dan fleksibel. Anda tidak perlu masuk gym untuk berolahraga. Di dapur pun tetap Anda bisa gym. Malah di atas kasur ada namanya olahraga refleksi yang telah dibahas oleh Dr. Eka. Ya, sayangnya kemarin saya lihat pemaparan Dr. Eka tidak ada mahasiswa yang bertanya bagaimana sih olahraga di atas kasur itu refleksi. Bukan rebahan ya. Kelompok rebahan itu adalah kelompok yang pasrah dengan gaya gravitasi bumi. Ya, jadi olahraganya bukan olahraga rebahan. Makanya kalau saya lihat mahasiswa yang suka rebahan, saya kelompokkan mereka itu sebagai kelompok yang pasrah dengan gaya gravitasi bumi. Ya. Karena untuk sehat tubuh harus bisa berkontraksi. Salah satu atau cara termudah berkontraksi adalah melawan gaya gravitasi bumi. Setuju ya? Oke, kita masuk. Nah, ini yang topik-topik yang kita akan bahas nanti secara singkat ya. Konsep dari olahraga, manfaat latihan fisik, konsep fitnya pada latihan fisik, kemudian di selahnya nanti kita akan ada kegiatan. Kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Kemudian pemaparan lagi materi singkat, beserta contoh-contohnya, latihan aerobik, latihan beban atau massa training, kemudian latihan fleksibilitas, koordinasi, kemudian ada juga latihan refleks, berikutnya ada kegiatan 2 dan implementasi aplikasi Pacer dan 2 aplikasi yang lain lagi. Saya belum cantumkan di sini ya. Nanti kita sama-sama lihat dan sama-sama praktekkan. Latihan fisik itu disebut sebagai setiap gerakan tubuh ya, setiap gerakan tubuh hasil dari kontraksi otot ya. Jadi harus ada kontraksi otot untuk bisa meningkatkan kebutuhan ya. Ya, untuk bisa meningkatkan kebutuhan kalori dan pengeluaran energi. Jadi energi ini harus tetap dikeluarkan, jangan mandek. Kalau mandek di dalam tubuh, khawatirnya suhu tubuh akan tinggi. Jadi harus tetap dikeluarkan. Makanya dibutuhkan olahraga, ya. Kemudian latihan fisik prinsipnya terukur dan sistematis. Misalnya Syifa ditanya oleh Farhan, Syifa olahraga enggak hari ini? Kata Farhan. Kata Syifa, iya saya olahraga, saya ngepel, saya mencuci. Nah, itu bukan termasuk olahraga. Kenapa? Tidak terukur dan tidak tersistematis. Ya, tidak terukur dan sistematis. Kecuali kata Syifa, saya mengepel 3 kali. Setelah itu saya dalam 1 kali ngepel, saya ngepel 10 menit. Setelah itu saya istirahat 5 menit. Nah, itu terukur. Atau dia ngepel, atau Syifa, saya ngepel selain saya ngepel rumah saya ngepel juga dengan rumah tetangga, beberapa rumah tetangga. Jadi terukur, ada 2-3 rumah yang di ngepel. Ya, jadi itu bisa dibilang sebagai latihan fisik. Jadi ada yang terukur dan tersistematis. Sistematisnya bagaimana? Sebelum Syifa ngepel, ya tentu ada pemanasan. Pemanasannya apa? Menyiapkan alat bahan, ya. Kemudian ngepelnya dari sudut mana?
ya, kemudian pendinginan dan seterusnya ya. Jadi prinsip latihan fisik itu ada tahapannya yang kita kenal sebagai pemanasan, kegiatan intinya, dan juga tahapan cooling down atau pendinginan. Konsep fit, latihan fisik, frekuensi, intensitas, durasi atau time, dan tipe olahraga atau latihan fisik itu sendiri. Manfaatnya ini sudah dijelaskan detail ya oleh Dr. Irfan, Dr. Eka, dan Dr. Budi. Saya hanya merangkum sedikit aja. Meningkatkan fungsi jantung dan paru. Jadi beda antara mereka yang olahraga dan tidak olahraga. Buktinya bisa Anda coba mereka suruh teman Anda atau siapa saja naik anak tangga. Kalau dia naik anak tangga, jumlah anak tangga yang sama dengan waktu yang sama, lihat siapa yang duluan ngos-ngosan. Nah, di situ bisa terlihat fungsi jantung siapa yang lebih bagus. Kalau si A lebih bagus fungsi jantungnya, berarti tidak menutup kemungkinan dia aktif berolahraga atau melakukan latihan fisik. Kemudian meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Nah, ini kita akan bahas beberapa contohnya nanti di dalamnya ya. Bagaimana cara meningkatkan kekuatan dan latihan otot? Terutama Anda yang masih muda-muda nih ya, penting banget untuk kekuatan dan daya tahan otot. Persendian dan fleksibilitas ya, penting tetap dilakukan ya. Penting untuk dicapai peningkatan ini tujuannya untuk menghindari kita cedera ya. Jangan ada yang kagetkan dikit kita spontan refleks, selain kita refleks kita juga rasa pegal ya, biasanya ada yang begitu. Jadi saat dia dikejutkan, selain dia refleks, ototnya bergerak secara spontan ya, secara tidak sadar terjadi kesakitan pada persendian. Nah, itu terlihat seseorang itu tidak ada peningkatan dari persendian atau fleksibilitas ototnya. Nah, kemudian manfaat latihan fisik juga memicu metabolisme, produksi energi, dan menurunkan akumulasi lemak tubuh. Ya, jadi ini topik atau manfaat yang paling dikejar oleh kelompok perempuan biasanya. Menurunkan akumulasi lemak tubuh. Ya, itu umum dan itu bagus sebenarnya kalau itu dijadikan tujuan. Kemudian menimbulkan rasa nyaman dan resisten terhadap stres. Nah, jadi orang yang kerjanya suntuk luar biasa, saat melakukan olahraga itu akan rasa nyaman. Kalau kelompok perempuan biasanya yang selalu mengalami menstruasi, saat melakukan olahraga itu pasti akan rasa kramnya itu akan kurang. Karena apa? Saat olahraga itu terbentuk namanya hormon endorfin. Hormon yang menimbulkan rasa nyaman. Sehingga rasa kram itu berkurang. Tidak terpikirkan rasa kram itu karena olahraga kita. Kemudian menurunkan risiko penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes mellitus. Ini sudah jelas ya, olahraga itu sangat meningkatkan kebugaran tubuh. Efeknya atau akibatnya, dampaknya adalah terhindar dari penyakit-penyakit tidak menular. Nah, di pandemi saat ini, olahraga itu sangat penting untuk memperkuat sistem tubuh. Ya. Oke, mohon maaf ya. Nah, kita lanjut. Setelah manfaatnya. Nah, ini prinsip dasar olahraga yang benar, yang perlu ditaati saat melakukan olahraga untuk menghindari cedera dan bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Ya, apa itu? Saat kita mau melakukan olahraga, tubuh harus dalam keadaan sehat. Cukup tidur dan istirahatnya, kemudian tidak dalam keadaan capek. Yang kedua, harus diukur pemeriksaan nadi. Ya, jadi adik-adik sebelum melakukan olahraga itu penting banget untuk mengukur nadi. Ya, nah berikutnya dilakukan pemanasan atau warming up. Ya, 5 menit. 3 sampai 5 menit. Berikutnya dilakukan pemilihan. Nah, ini nanti kita akan praktik langsung bagaimana cara memilih frekuensi dari latihan sesuai dengan kondisi tubuh kita. Jangan asal olahraga, tapi sesuai dengan kondisi tubuh kita. Kita saat ini bugarnya bagaimana? Lalu kita pilih olahraga yang seperti apa? Biar tidak mencapai lelah yang terlalu berat dan sesuai dengan kebutuhan kita dan bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Tidak hanya capek, tapi manfaatnya lebih dominan ketimbang capeknya. Kemudian intensitas ya.
frekuensi sudah, kemudian intensitasnya juga. Ya, berikutnya adalah durasi. Ya, durasi ini disesuaikan ya. Biasanya disesuaikan berdasarkan kelompok usia. Nah, kalau untuk remaja, untuk adik-adik semua antara 30 sampai 50 itu bagus. Ya, kalau anak kecil semakin lama olahraganya, semakin lama latihan fisiknya sebenarnya lebih bagus. Karena apa? Karena mereka adalah fase proses pertumbuhan. Ya, jadi semakin muda sebenarnya semakin bagus untuk melakukan latihan fisik dengan durasi yang lebih panjang. Nah, kemudian tipe latihan penting ini perlu diperhatikan dengan baik sesuai dengan kondisi tubuh kita, ya, sesuai dengan keadaan fisik tubuh kita, ya, dengan status riwayat penyakit kita, ya. Jadi tidak sembarang memilih tipe latihan fisik atau tipe olahraga. Ini sudah dijelaskan pasti ya oleh Dr. Irfan bagaimana olahraganya untuk kelompok obes ya dan lain-lain. Nah, tahapan olahraga ada pemanasan 10 menit. Ya, nanti kita akan coba praktekkan. Kemudian di pemanasan itu ada tipe gerakannya, ada namanya olahraga gentle exercise. Kemudian di pemanasan juga ada kelompok stretching exercise. Ya. Nah, di olahraga inti ada 3 atau 5 biasanya, umumnya adalah olahraga aerobik, ya, kemudian muscle training atau latihan kekuatan otot, kemudian fleksibilitas dan latihan koordinasi serta latihan refleks. Ya, ada latihan refleks juga. Yang ketiga, tahap yang terakhir yang penting juga dilakukan adalah cooling down atau pendinginan. Ya, ini cooling down sama pemanasan sebenarnya gerakannya mirip-mirip, tapi ada syarat-syarat tertentu yang perlu ditaati saat melakukan cooling down. Nanti kita akan sampai ke tahap pembahasan itu ya. Nah, ini warming up. Anda perhatikan gambarnya, Dek. Ya, Anda perhatikan gambarnya, ada banyak gerakan warming up. Ya, yang pertama adalah gentle exercise, suatu gerakan yang secara perlahan. Ya, ini peregangan yang sifatnya dinamis. Ya, warming up yang sifatnya dinamis. Jadi ada gerakan-gerakan gentle. Ya, gerakan gentle ini juga dilakukan dengan hitungan 1 sampai 8 atau hitungan waktu 20 hingga 30 detik. Ya, jadi hitung 1 sampai 8 atau 20 hingga 30 detik. Ini contoh dari warming up yang sifatnya gentle exercise, low impact atau dikenal juga sebagai ballistic. Nah, sedangkan nih warming up yang tipe yang kedua, stretching, nah itu ada 2, passive atau active. Pasifnya Anda perhatikan menggunakan sarana yang ada di sekitar kita. Ini kebetulan sarananya dibentuk secara khusus. Kalau di lingkungan kita bisa meja, bisa dinding. Ya, dinding itu bisa Anda gunakan atau manfaatkan untuk melakukan stretching. Ya, stretching atau warming up yang sifatnya pasif. Kalau aktif ya menggunakan alat gerak Anda sendiri. Seperti gambar ini Anda perhatikan bagaimana tangan ini menahan kaki untuk bisa stretch, untuk bisa regang. Nah, kemudian juga bagaimana tahan ini melakukan regangan pada leher, ya. Kemudian bagaimana juga tangan ini membantu dalam melakukan peregangan pada otot-otot di bahu, ya, bahu dan lengan. Caranya sama, ya, namun sifat statis, ya, statis karena tidak ada gerakan-gerakan yang sifatnya balastik, tidak ada gerakan yang sifatnya gentle, ya, sifatnya lebih ke stretch, ya. Hitungannya 1 sampai 8 atau 10 hingga 15 detik hitungan biasa. Ya. Nah, kegiatan pertama kita, ayo kita mulai praktek. Kita mulai praktek. Nanti yang menghitung, saya akan minta bantuan teman-teman untuk yang menghitung. Bergilir waktunya. Coba videonya diaktifkan. Sudah? Videonya sudah diaktifkan? Saya minta Jihan Hanifa. Bisa nggak Jihan Hanifa? Mana Jihan Hanifa kita? Ada Jihan Hanifa? Halo Jihan. Suara saya masih kedengaran, Dek? Masih kedengaran ya? Kedengaran, Dok. Masih, Pak. Halo, izin Dok, kedengaran Dok. Bagaimana Jihan? Bisa Halo, kita Dok. Halo. Ayo Jihan. Putus-putus Dok.
Halo, coba yang lain ngomong dengan Jihan. Putus-putus juga enggak? Oke, kalau enggak Jihan, saya minta tolong Siti Musdahniar. Siti Musdahniar. Iya. Nah, Siti Musdahniar, pimpin gerakan kita untuk yang ini pertama. Pakai kursi, Dok? Ya, kita duduk di kursi. Kalau Anda melantai, enggak apa-apa melantai. Oh iya. Oke, sekarang sama-sama yuk. Siti yang bantu menghitung sampai 8. Kita mulai. Silakan Siti. Baik, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, balas. Jangan bungkuk deh ya. Jangan membungkuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gerakan berikutnya. Kepala melihat ke bawah dan ke atas. Terima kasih Siti. Berikutnya saya minta tolong Valin. Valin Theodra. Yang gerakan yang ini deh. Kepala ke bawah 1 sampai 8. Setelah itu ke atas 1 sampai 8. Ayo pimpin. Oke Pak. Ke bawah dulu ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, Ke atas. lanjut ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana otot lehernya? Sudah mulai nyaman? Nah ya? Oke. Berikutnya. Minta tolong tolak Haris. Yang ini tolak Haris. Ayo pimpin. Yang mana? Oke. Yang ini, siap. yang ini. Mari teman-teman, kita mulai. Tangannya ke belakang. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mantap, cukup. balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Oke, thank you. Berikutnya, saya minta bantuan. Siapa ini yang off kameranya nih? Saya coba cari yang off kameranya. Yang off kameranya. Sandra Mudariksa. Mana Sandanya? Halo Sanda. Halo Sanda. Aduh, terlanjur kram badan kita ini kalau tidak lanjut bahaya. Atau Revina. Ya, Revina deh. Revina yang ini, Revina yang tengah. Ayo pimpin. Baik, kita mulai teman-teman. Ya, 1. Tangan kanan atau tangan kiri? Gimana Pak? Tangan kanan atau tangan kiri dulu nih? Cepat, yang mana? Tangan kanan dulu teman-teman. Oke, cakep. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, balas. Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, thank you. Berikutnya saya minta tolong Alin. Alin yang ini Alin, 2 kali 8. Ya, yang mana ya, Dok? Ini yang baju pink, 2 kali 8, ayo. Oh ya, oke. 1, Yang 2. baju pink ya gambarnya. Iya, lihat, Dok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, 2 kali 8. Melihat ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mantap. Berikutnya saya minta tolong Muhammad Riyadi. Muhammad Riyadi yang ini, Muhammad Riyadi. Yang mana, dokter? Ini yang bawah kiri. Lihat ya gambarnya ya. Silakan kaki dilipat. Lalu pinggang sedikit diputar dan tangan menahan. Ayo. Mana Muhammad Riyadi kita? Ya, baik, mulai.
Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cakep, balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, thank you. Berikutnya saya minta tolong Muniati. Muniati Sulam. Yang ini, Dek. Oke. Kaki ya, kaki 1, 2, 3, 4 kaki. Oke, lanjut. Kaki apa duluan, Muniati? Kanan, Dok. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, Duduk tegak ya. 7, 8. Mantap, lanjut. Tinggi kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mantap. Nah, kita sudah. Ini namanya warming up di atas kursi atau saat Anda duduk melantai, ya. Anda bisa lakukan saat Anda pegal-pegalnya kuliah, ya, lakukan olahraga ini. Ya, supaya tetap bugar, tetap sehat, dan yang paling penting darah itu tetap mengalir dengan lancar. Ya, jangan sampai duduk terlalu lama, pas berdiri Anda kram. Ya. Nah, berikutnya yang ini lagi. Kita dalam posisi berdiri. Sekarang saya minta tolong Herton. Herton, gerakan yang baju biru ini, Herton. Ayo, berdiri semuanya. Mana Herton? Ada, Dok, ada, Dok. Oke, mantap. Lanjut. Pimpin, kanan dulu. Ayo teman-teman, kaki kanan dulu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo. Balas teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, Farida, gerakan si baju pink. Farida. Baik, kaki kanan dulu ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berikutnya Serina. Yang ini Serina. Atas kiri, atas kanan. Ya, Pak. Oke, ayo. Mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mantap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berikutnya. Herton sudah. Bintang, ini bintang. Oke. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasih terasa ototnya ya. Kasih terasa. Oke, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, thank you. Nah, berikutnya. Siapa ya? Gevanio. Ini Gevanio. Oke, siap teman-teman. Semua gerakan dimulai dari kiri ya. Ya, Gevanio, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mantap. Nah, berikutnya. Malinda, yang ini Malinda. 2 kali 8 ya. Dok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tepuk tangan. Mantap. Ya, sudah cukup. Tidak apa-apa, duduk lagi. Duduk, atur pernapasan ya. Atur pernapasan.
Bagaimana badannya? Segar? Segar Segar, ya? Pak. Segar, Pak. Langsung mau keringatan ini. Keringetan deh, Pak. Bukan keringatan karena makan sambal ya. Oke, kita lanjut lagi ya pembahasan topik sedikit lagi. Belum ke kegiatan 2. Nah, di tahapan tadi ada pemanasan dan ada kegiatan inti. Kegiatan inti tadi ada 5. Aerobik, latihan kekuatan otot, kemudian ada fleksibilitas, kemudian koordinasi, dan terakhir adalah gerakan latihan refleks. Ini adalah aerobik. Mengapa aerobik? Kita semua tahu ya persis definisi aerobik itu suatu latihan yang sangat bergantung pada asupan atau ketersediaan oksigen ya yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi ini sifatnya durasi panjang bisa ya. Kemudian intensitas ringan sampai sedang ya, biasanya untuk latihan-latihan aerobik ya, bisa dilakukan di rumah seperti jogging, lari di tempat, bersepeda, berenang, atau bermain bulu tangkis. Ini hanya contoh ya. Jadi memilih tipe latihan fisik yang sifatnya aerobik itu disesuaikan aja dengan tubuh dan minat. Ya, sesuaikan aja minat supaya benar-benar terjadi latihan fisik. Nah, ini pedomannya Adik supaya bisa mendapatkan manfaat yang besar dari latihan aerobik kita. Ya, tahapannya untuk di tahap pemula di minggu pertama tidak perlu terlalu lama. Anda jogging, ya kalau Anda jogging cukup 12 menit untuk hari minggu-minggu pertama. Nanti secara bertahap naik 2 menit ya sampai pada minggu kelima. Ya, minggu kelima itu sudah disebut sebagai starting stage. Maksimal sudah 20 menit. Ini tahapannya, Adik. Jadi tubuh Anda itu tidak serta-merta capek, plus Anda tidak akan mencapai kebosanan. Karena apa? Karena Anda meningkatkan latihan fisik itu secara bertahap, tidak drastis. Nah, nanti setelah itu, minggu-minggu ke-6 dan seterusnya, Anda akan masuk yang disebut sebagai training stage, latihan atau tahapan latihan yang sesungguhnya. Ya, itu durasinya sudah mulai dari 21 menit, durasinya sampai 30 menit. Nah, ini sudah mendefinisikan latihan aerobik itu sendiri, latihan fisik itu sendiri, 20 menit sampai 30 menit. Ya. Kalau awal-awal ini kan untuk istilahnya bisa dibilang sebagai upaya untuk tubuh beradaptasi dulu dengan latihan olahraga aerobik. Nah, nanti berikutnya adalah tahapan maintenance, ya, tahapan mempertahankan tahap yang penting dari olahraga itu bisa Anda lakukan selama durasinya 30 sampai 45 menit. Ya, di minggu-minggu mulai di minggu ke-28 dan seterusnya. Ya, biasanya ini adalah standar yang dipakai untuk atlet. Ya, tapi kalau untuk mereka yang biasa sudah melakukan olahraga, standar ini juga yang digunakan. Kalau pemula dari 12 menit sampai 30 menit. Ya, tapi kalau sudah terbiasa, maka mereka akan mempertahankan minimal 30 sampai 45 menit. Malahan biasanya si individu yang sudah terbiasa latihan fisik, saat dia melakukan latihan fisik kurang dari waktu ini, tidak akan keluar keringat biasanya. Tapi kalau sudah begini ya, yang sudah terbiasa, ya butuh waktu yang cukup lama untuk bisa keluar keringat. Ya, itu artinya ada manfaat yang didapat dari tahapan-tahapan olahraga. Nah, kemudian tipe kedua dari latihan inti adalah latihan muscle training atau latihan kekuatan otot. Nah, ada 2 bentuk, Adik. Latihan kekuatan otot ini ada 2 bentuk. Bentuk yang pertama adalah menggunakan alat bantu atau sarana atau tanpa menggunakan alat bantu. Ya. Kalau Anda lihat gambar yang pertama, yang gambar perempuan dan gambar yang di tengah ini adalah latihan kekuatan otot tanpa alat bantu. Benar ya? Tapi terjadi juga suatu kontraksi otot dengan bantuan gaya gravitasi. Sedangkan gambar yang ketiga ini adalah latihan kekuatan otot dengan bantuan sarana atau alat-alat olahraga. Kalau yang dipegang ini adalah barbel. Ya, jadi selain melawan gaya gravitasi bumi untuk bisa membuat otot berkontraksi, ada tambahan sarana atau alat yang digunakan untuk bisa meningkatkan lagi daya tahan otot si individu tersebut. Nah, kemudian untuk latihan olahraga ini
biasanya individu itu fokusnya kepada otot apa? Jadi ada yang ingin fokusnya untuk menguatkan otot ekstremitas atas, lengan dan bahu. Ada juga yang fokus ya, titik fokus latihannya adalah untuk membuat kontraksi otot pada abdomen, khusus hanya pada abdomen. Kemudian latihan otot juga ada yang fokus kepada otot-otot yang ada di ekstremitas bawah, paha atau betis. Ya. Jadi ini adalah kelompok-kelompok otot yang menjadi titik fokus saat melakukan latihan fisik. Ya, latihan kekuatan otot. Jadi durasinya dilakukan antara 10 sampai 30 detik dengan 3 kali ulangan. Ya, ini adalah standar. Sebenarnya kalau bisa lebih tinggi dari ini tergantung individu, dia sudah terlatih atau tidak, sudah terbiasa atau tidak. Ya, ini adalah contoh yang kedua dari latihan inti dari suatu latihan fisik. Nah, ini contoh-contohnya, Dek. Ini contoh-contohnya latihan kekuatan otot yang titik fokusnya adalah otot ekstremitas atas, bahu dan lengan. Adik-adik perhatikan contohnya. Adik-adik bisa lakukan di rumah. Ya, ini adalah suatu proses latihan fisik kekuatan otot yang bisa dilakukan di rumah. Mengapa saya demikian ya? Anda perhatikan barbel ini, Anda bisa gantikan dengan aqua yang 1,5 liter. Anda isi 1,5 liter lalu Anda gunakan sebagai barbel. Bisa. Ya, itu Anda modifikasi sendiri karena tujuannya adalah untuk bisa membuat otot berkontraksi. Karena sarana ini adalah hanya perantara, alat bantu. Ya, untuk melakukan gerakan latihan fisik. Nah, ini juga contoh lain yang titik fokusnya adalah otot dari otot bahu dan otot lengan. Ya. Ini juga adalah latihan kekuatan otot yang titik fokusnya pada bahu dan lengan. Nah, ini juga sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Barbel ini Anda bisa gantikan dengan aqua yang 1,5 liter. Ya, botol air minum yang 1,5 liter. Tapi latihannya bertahap deh ya, jangan langsung satu kali, jangan langsung siklus yang banyak. Mulai aja dari 3 kali siklus ya, atau pelan-pelan meningkat ke 5 kali siklus ya. Jadi itu adik-adik yang atur sesuai kondisinya. Mulailah dari yang teringan, paling ringan. Ya, durasi atau ulangan yang paling ringan. Nah, ini yang favorit dilakukan oleh kelompok perempuan, latihan untuk mengecilkan perut atau membuat kontraksi pada otot-otot perut. Ya. Kalau laki-laki yang ada obesitas sentral, bagus dilakukan latihan ini. Saya favorit juga untuk melakukan latihan ini. Ya. Nah, ini adalah titik fokusnya adalah otot pada abdomen. Kalau adik-adik lakukan yang ini, yang leg raise nih, ya, adik-adik coba bisa lakukan paling lama adik-adik bisa nahan berapa detik. Anda bisa latihan, mulailah dari 2 detik, 5 detik dulu. Nanti bertahap 10 detik. Nanti bertahap 15 detik. Ya, kalau saya jujur maksimal saya 1 menit. Tapi setelah itu butuh istirahat lagi. Ya, ini adalah latihan yang titik fokusnya adalah pada otot bagian abdomen. Nah, yang di bawah ini ada yang menggunakan perantara bola. Menariknya adalah bola ini Anda tidak perlu cari, Adek. Anda bisa gantikan dengan apa? Anda bisa gantikan dengan bantal. Alasannya apa? Setidaknya bantal itu lebih ringan, lebih fleksibel. Kalaupun jatuh tidak akan membuat hidung Anda penyet. Ya. Jadi kalau khawatirnya kalau Anda pakai beban yang berat, jangankan perut Anda yang penyet, hidung Anda juga akan ikut penyet. Ya. Nah, jadi bisa perantaranya menggunakan bantal saja, lebih ringan. Ya, bantal untuk latihan ya, bukan bantal untuk rebahan. Jangan sampai disalahguna lagi bantalnya. Ya. Nah, jadi tujuannya ini bola ini Anda gantikan dengan bantal supaya otot bagian abdomen ini bisa berkontraksi. Karena apa? Bola ini atau bantal ini nantinya akan berfungsi hanya sebagai perantara. Perantara supaya otot di bagian abdomen ini dapat berkontraksi. Ini olahraga yang disebut sebagai olahraga paling ringan. Kalau Anda baru bangun, ya, belum istilahnya apa ya, energinya belum cukup semua dalam tubuh, masih setengah-setengah sadar, ya Anda bisa lakukan ini sambil sembari menyegarkan diri.
pakai bantal, ya. Jangan sekali Anda pakai bantal, tiba di sini langsung Anda taruh di bawah kepala. Lanjut lagi rebahan. Ya. Nah, ini contoh latihan fisik kekuatan otot yang titik fokusnya kepada otot abdomen. Ini juga. Ya. Nah, kalau di video yang ada di e-learning, ini salah satu gerakannya yang dilakukan. Ya. Ini fokusnya adalah otot di bagian abdomen. Sekali lagi, bola ini Anda bisa gantikan dengan bantal, kemudian barbel ini Anda bisa gantikan dengan aqua yang 1,5 liter. Fleksibel, sangat mudah. Ya. Hanya dibutuhkan disiplin kita dalam melakukan latihan fisik. Nah, ini juga sama. Fokusnya adalah pada otot, ya, pada otot abdomen. Ya, ini bola ini yang bergerak. Kalau Anda punya kursi roda, ya, Anda bisa menggunakan kursi roda sebagai pengganti bola ini saat menggerakkan, dengan harapan otot di bagian paha ini bisa berkontraksi. Ini juga sama. Nah, ya, kalau ini sudah masuk ke latihan, titik fokusnya adalah pada otot ekstremitas bawah, otot kaki, otot betis, dan otot paha. Ini yang biasa saya lakukan juga di rumah. Melakukan step up, menggunakan anak tangga, 1-2 anak tangga. Ya, kalau di rumah Anda ada anak tangga, ya gunalah anak tangga itu untuk latihan fisik. Durasinya terserah Anda. Kalau tidak ada anak tangga di rumah Anda, ya pinjamlah anak tangga tetangga. Ya, pinjam anak tangga tetangga, bilang pinjam dulu 5 menit, saya mau latihan kekuatan otot kaki dulu. Ya, jadi enggak perlu malu. Kalau perlu ajak dengan tetangga, ayo kita latihan sama-sama. 5 menit aja. Ya. Nah, ini juga sama. Ya, ini biasa juga yang saya lakukan. Supaya apa saya lakukan ini rutin supaya persendian kaki ini, terutama bagian jari ini tetap sehat. Anda tahu ya, penyakit rematik itu sangat dominan menyerang daerah ekstremitas bawah kita. Ya, jadi ini adalah contoh lain lagi dari latihan fisik kekuatan otot yang titik fokusnya adalah pada ekstremitas bawah, paha dan betis. Nah, sedangkan latihan fleksibilitas ya itu adalah suatu kelenturan sendi, ya, suatu gerakan maksimal pada sendi ya yang dapat dilakukan oleh persendian, meliputi hubungan antara bentuk persendian, otot tendon, ya, ligamen di persendian kita. Jadi di persendian kita itu ada otot, tendon, dan ligamen. Ya, jadi kedua struktur ini yang menentukan seseorang itu fleksibel atau tidak. Kedua struktur ini bisa mengalami perubahan, makanya kita bisa lihat seseorang itu fleksibel atau tidak karena dua struktur ini yang ada di persendiannya mereka mengalami perubahan secara molekuler. Perubahan itu terjadi tidak secara spontan tapi butuh latihan. Dan latihan yang dominan dilakukan supaya seseorang itu fleksibel adalah latihan ini. Latihan yang PNF ini dengan bantuan seseorang. Jadi secara bertahap seseorang itu waktunya akan ditingkatkan saat melakukan latihan ini. Jadi range-nya itu gerakannya akan ditingkatkan secara bertahap untuk bisa mencapai fleksibilitas yang optimal. Ya. Kemudian di metode fleksibilitas ini ada beberapa bentuk, latihan peregangan dinamis, kemudian statis, kemudian latihan peregangan pasif, kemudian latihan peregangan PNF. Ya, kalau warming up yang dinamis itu warming up sudah masuk, peregangan warming up. Kemudian di peregangan statis aktif itu ada di cooling down. Kemudian pasif tadi sudah jelasnya ini di foto ini juga dia menggunakan semacam pagar di taman itu untuk bisa melakukan peregangan pasif. Jadi menggunakan sarana yang ada di sekitar kita. Entah itu di lingkungan Anda ada meja atau kursi, Anda bisa lakukan peregangan. Ya, mulailah dengan tahapan yang lebih ringan dan tidak menimbulkan cedera pada Anda. Kemudian latihan koordinasi, ya ini menarik ya latihan koordinasi ini, terutama kelompok yang mendekati lanjut usia, latihan ini sangat penting adek. Ya latihan koordinasi. Ya ada beberapa bentuk latihan koordinasi. Ya kalau Anda perhatikan, kalau saya favoritnya yang gambar ketiga ini saya lakukan, karena saya takut lakukan yang kedua ini, khawatirnya kalau saya pukul di tembok nanti tetangga marah. Ya, mending saya lempar di tanah daripada lempar di tembok. Ya, jadi ini juga adalah satu latihan yang penting. Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan
Ya, tadi ada di video kita tentang orang main basket. Bayangkan orang pemain basket itu melakukan latihan koordinasi. Sambil berlari, sambil bisa menghasilkan poin. Sama juga olahraga, kalau Anda pernah lihat olahraga lari lompat pagar. Dalam keadaan lari yang sangat cepat, di waktu yang sama bisa mengatur langkah untuk bisa lompat pagar. Anda tahu ya cabang olahraga itu ya? Lari lompat pagar. Itu adalah suatu latihan yang sangat membutuhkan koordinasi tinggi. Nah, tahapan cooling down ini penting. Ya, cukup 10 menit setelah olahraga inti atau main exercise. Fungsinya apa? Supaya suplai darah ke otot itu bisa menyingkirkan residu. Ya, kemudian juga bisa mempercepat recovery. Apa yang disingkirkan? Biasanya yang disingkirkan itu adalah asam laktat. Supaya otot kita tidak kram, supaya otot kita tidak mengalami kerusakan. Ya, caranya bagaimana? Sama prinsipnya dengan kita warming up, tapi kecepatannya diturunkan. Ya, jadi kecepatannya diturunkan, entah itu dari waktu ya atau pergerakan. Kemudian luas pergerakan itu sudah mulai diminimalkan. Dan yang paling penting poin nomor 3, pernapasan dalam untuk bisa menggantikan atau mengembalikan kita punya kandungan oksigen di dalam tubuh kita. Itu yang paling penting ya. Terakhir yang tidak kalah pentingnya saat cooling down adalah dehidrasi. Karena saat olahraga yang pertama hilang dari tubuh kita itu dan yang paling penting perlu digantikan adalah cairan. Ya, walaupun kita tidak bergerak, Adik, sebenarnya tanpa sadar 2% itu sudah hilang. Tanpa sadar. Ya. Apalagi saat kita olahraga, makanya dehidrasi pasti akan terjadi dan harus digantikan dengan air, ya. Nah, inilah alasannya mengapa sebenarnya olahraga itu harus dilakukan tiap hari. Tidak ada alasan sebenarnya harus lakukan tiap hari. Karena apa? Penting untuk kesehatan tubuh kita. Caranya bagaimana? Ini adalah panduan supaya kita tidak bosan melakukan olahraga. Coba Adik-adik perhatikan di bagian latihan intinya, Dek. Hari Senin latihan intinya adalah aerobik. Hari Selasa supaya tidak bosan, dia menggunakan latihan muscle training. Hari Rabu aerobik lagi. Hari Kamis muscle training. Sisakan waktu hari Minggu untuk melakukan latihan fisik yang lain, latihan keseimbangan, latihan koordinasi atau latihan respon pada tubuh. Jadi hari Minggu itu latihan-latihan seperti ini. Porsikan satu hari untuk latihan koordinasi, fleksibilitas, ya, kemudian respon tubuh serta keseimbangan. Ya, jadi ini adalah tahapan untuk bisa atau program olahraga harian yang bisa dilakukan. Jadi bisa dilakukan tiap hari sebenarnya. Tujuannya apa? Supaya tubuh kita tetap bugar tiap hari, terutama di saat kita pandemi seperti ini ya. Nah, latihan kita yang kedua. Ayo, siapkan aplikasinya, siapkan handphonenya. Adik-adik mulai download dan menginstal aplikasinya Jantung Menilai Monitor, _2 nadi dan langkah kontra. Coba diinstal di HP-nya. Ayo coba diinstal. Ini kegiatan kedua. Maaf Bapak, boleh diulangi tadi aplikasinya Pak? Oh nih, saya lihatkan gambarnya ya. Nina. Gambarnya Jantung Menilai Monitor, _2 nadi dan langkah kontra. Ini gambarnya. Jantung Menilai Monitor. Ya. Kabari kalau sudah ada yang selesai menginstal. Maksudnya kabari sekarang ya, jangan besok. Ya, Devara sudah? Untuk aplikasi ini hanya khusus Android ya? Saya enggak tahu ya, pasti sepertinya hanya untuk Android ya. Coba cek dulu deh. Smartphone Android Anda, aplikasi. Saya enggak temukan Pak yang... Enggak ketemu yang ini? Hanya di Android Pak. Sudah. Oh jadi yang lain enggak bisa ya? Sudah download saya Pak. Sudah ada yang berhasil download? Saya Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah berhasil? Sudah dok. Oke, coba dilakukan pengukuran nadi Anda, Dek. Di sini caranya dijelaskan ya.
letakkan jari kita pada kamera HP. Setelah itu tunggu sampai HP itu men-scan. Setelah itu nanti berubah jadi warna hijau dan denyut nadi Anda akan terlihat. Ada yang sudah berhasil? Pak, tanya Pak, ini aplikasinya sama ya dengan yang alat oksi yang seperti ini Pak? Oh ini itu anu ya, yang digital ya Dek ya? Iya Pak, sama atau beda? Sama-sama sebenarnya. Tapi ini kan aplikasi yang istilahnya fleksibel dan bisa digunakan dan bisa dimiliki oleh orang umum. Ya. Karena di sini kan mahasiswanya kan tidak semua dari kesehatan. Makanya kita sampaikan yang sifatnya umum, bisa digunakan oleh semua. Ini salah satu alternatif aja ya. Kalau yang Siti tadi itu benar, itu alat anu juga mengukur nadi. Oke, sudah ada yang install? Sudah ada yang berhasil dapat nadinya? Sudah, Pak. Berapa tolak haris nadi istirahatnya? Yang atas itu kan ya, Pak? Ya, berapa di tertera di HP? 81, Pak. 81. Sekarang kita cek tolak hadi ini normal apa tidak? Tolak haris, Pak. Ternyata untuk usia tolak hadi usianya berapa, Dek? 26, Pak. 26. Nah, berarti di atas 15, 60 sampai 100. Berarti masuk normal, Dek ya? Ya, berarti nadinya tolak hadi normal dan dalam keadaan istirahat bagus. Ya. Itu untuk mengetahui nadi. Sekarang saya coba tanya bagaimana bintang? Dapat? Bentar lagi selesai. Kalau Valin? Udah, Pak. Dapat berapa, Dek? Coba kasih lihat di layarnya. Dapat berapa tadi? Oh, enggak terlihat, Dek. Bentar ya. Dapat berapa? 79. 79. Oh ya, berarti dalam keadaan istirahat masuk kelompok normal. Ya, oke, good. Berikutnya saya pengen tanya Danila. Danila ada enggak? Ada, Pak. Nah, Danila, bagaimana hasilnya? Hasil yang ukuran tadi, Pak ya, jantung tadi, Pak ya. Ya, dari smartphone. Coba dikasih lihat Danila mana hasilnya? Gimana? 92, Pak. Nah, cakep. Berarti masuk normal juga ya, Danila. Oke, good, good. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui detak jantung maksimal kita masing-masing, VO2 max kita masing-masing? Rumusnya adalah 220 dikurangi usia. Coba adik-adik cari, hitung. Giovanni, coba hitung. 220 dikurangi usianya. Dapat berapa, Dek? Usia kamu, Dek, ya, jangan usia tetangga. Usia saya 24 tahun ya, Pak. Oke, usia Giovanni 24. 220 dikurang 24 berapa tuh, Dek? 194 ya, Pak? 194 ya. Jadi 194 itu adalah denyut jantung maksimal untuk Gevanio. Ya. Nah, berikutnya adalah tahapan bagaimana kita menentukan VO2 max olahraga yang tepat untuk kita. Bagaimana cara menentukan VO2 max yang tepat untuk kita sesuai denyut jantung per menit maksimal yang kita miliki. Ya. Berapa tadi Valin dapatnya? 220 dikurangi usia? 202. 202. Nah, sekarang menurut Asosiasi Olahraga ya Kesehatan katanya untuk usia di atas 15 tahun ya, olahraga yang cocok dilakukan itu adalah olahraga yang intensitasnya 70 hingga 85% dari detak jantung maksimal.
Kalau valin adalah 202, 70%-nya dia berapa kira-kira? Kalau valin 202, 70%-nya dapat berapa? Gevanio 70%-nya dapat berapa, Dek? Coba dihitung, enggak apa-apa. Hitung dulu. Ada yang sudah dapat? Gia Ari 70%-nya dapat berapa, Dek? Saya 140, Pak. 140 yang 7 ya. Kalau Iya. 85-nya? Kalau 85-nya dapat berapa? Tolak Haris, 85%-nya dapat berapa, Dek? Dapat 170, Pak. 170, oke. Kalau tolak Haris? $164,9, Pak. Itu yang 85 deh ya? 85 ya? 85. Oke. Good. Nah, jadi rentang intensitas olahraga untuk GEA tadi adalah 140 hingga 170. Itu intensitasnya, Dek. 140 hingga 170. Ya. Angka ini bagaimana diaplikasikan? Cara diaplikasikan adalah harus menginstal lagi coba aplikasi metronom secara sederhana. Kita coba aplikasikan makna dari 170, 140, dan 170. Coba aplikasi metronomnya diinstal lagi. Ini aplikasi metronomnya. Gambarnya. Metronom Beats. Masing-masing cari ya yang 70 dan 85%-nya tadi. Sejauh ini ada masalah, Dek? Ada yang mau ditanyakan? Sambil-sambil itu? Kalau kemarin kan Dr. Irfan hanya menyampaikan tentang teorinya. Nah, ini kita coba praktekkan beberapa kegiatan atau latihan fisik ya, yang sederhana, yang mudah dipahami dan mudah dilakukan. Ada yang sudah berhasil install metronom? Siap, sudah, Pak. Siap, Pak. Oke, bintang berapa dapatnya? Bintang tadi berapa yang 70%-nya, Dek? Yang 70% tadi 140, terus 85%-nya itu 170. 140 ya? Nah, ya. Coba di metronomnya Dek atur 140. Oke, sudah, Pak. Kira-kira kalau hentakannya Adek sesuai, coba bunyikan. Kita dengar. Dipencet yang play. Ya, di play. Udah. Kira-kira hentakan kaki bintang harus sesuai ketukan itu. Oke. Itulah berapa menit, Pak? Itulah intensitasnya untuk bintang nanti. Ya, saya menjelaskan gitu. Jadi bunyi ketukan itu adalah bunyi hentakan kaki adik-adik. Nah, jadi setiap orang pasti beda-beda ketukannya di metronom. Kenapa beda? Karena detak jantung maksimalnya berbeda pula. Dipahami? Dipahami ya? Biar lebih jelas kita coba praktek deh. Kita coba praktek semua setting 120 di metronomnya. Coba di metronomnya di setting 120. Nanti Herton yang pimpin. Ayo teman-teman. Kita olahraga. Siap ya Herton ya? Biasanya instruktur itu harus lebih semangat dari pesertanya. Ya, olahraga apa, Dok? Ya, penasaran olahraganya? Yang pasti bukan berenang deh ya, karena tidak semua punya kolam renang. Kita coba olahraga yang ini. Lihat. Nampak, Dok. Jalan di tempat, Herton. Siap, Dok. Sebelumnya Anda punya nadi tadi, nadi istirahat dicatat berapa? 72 tadi, Dok. Masing-masing ya? Oke, Herton 172. Berapa ya? Berapa? 72, Dok. Oh, 72, 172. Oke.
Berapa nadi istirahatnya Serina? 91, Dok. 91. Oke, berarti duluan deg-degan dia, makanya agak tinggi. Oke. Nah, biasanya kalau deg-degan itu pastilah. Kalau Sani Merinda, berapa nadi istirahatnya? 90, Dok. Nah, sama deg-degannya berarti ini. Jangan deg-degan ya. Jihan berapa? 90 juga, Dok. Waduh, deg-degan kalian ya, bahaya ini. Kita belum olahraga, Anda sudah tinggi. It's okay. Sekarang saya minta Herton pimpin kita, Dek. Semua sudah catat denyut awalnya ya, denyut istirahatnya sudah dicatat. Kita lakukan lari di tempat 2 menit. Siap? Saya juga akan lari di tempat, tidak hanya Anda. Mana videonya diaktifkan yang lain? Yang lain videonya diaktifkan, coba. Kita lari di tempat, di lantai ya, bukan di atas kasur ya. Apalagi di dalam mimpi. Tolong jangan. Semua setting 120 di metronom, di aplikasi metronomnya. Coba Herton tanya teman-teman, ready? Siap teman-teman? Ah, cakep. Siap. Oke, kita 1, 2, 3. Ya, sambil senyum biar ada olahraga di muka juga. Tidak apa-apa, senyum. Senam wajah juga. Cakep. Ayo gerak. Saya mau cek ini siapa yang tidak gerak nih ya. Aduh, bahaya ini pagi-pagi. Hari Sabtu yang indah begini. Masa kita pasrah dengan gaya gravitasi bumi? Ayo. Yang lain ini masih banyak yang off cam. Ayo. Ikut rentak metronom kita ya. Ikut rentak metronom kita 120. Kalau tidak ikut rentak itu, kita tidak sesuai dengan panduan. Mantap. Kita tunggu instruktur Herton. Kalau katanya masih ada 1 jam, kita ikut dia 1 jam lagi berarti. Terserah Herton berapa lama. 20 detik lagi teman-teman. Mantap, 20 detik lagi. Ada yang mau menawarkan untuk ditambah? 10 detik. Mantap. Mana yang lain ini? Oke, gerak. 4, 3, 2, 1. Oke, jangan langsung duduk ya. Jangan langsung duduk. Coba diregang-regangkan kakinya. Lentur-lenturkan badannya. Ya. Jangan langsung duduk. Atur napasnya. Napas dalam, napas dalam. Napas dalam. Lurus, badan tetap lurus. Barian. Ya. Sekarang ambil aplikasi Anda tadi yang mengukur nadi, diukur, coba. Coba diukur nadinya lagi menggunakan aplikasi tadi. Jangan duduk ya, kalau bisa jangan duduk deh. Kalau bisa jangan duduk dulu. Sudah ada yang berhasil dapat nadi keduanya? Ada yang sudah dapat nadinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siapa? Garis, Pak. Muhammad Farhan. Saya dapatnya 118, Pak. Nah, meningkat jadi 118 ya. Awalnya berapa, Dek?
Dari 90 tadi, Pak. Oke, mantap. Sudah ada peningkatan kebugaran. Kalau Clarissa? Masih ngecek, Pak. Masih ngecek? Ya, masih ngecek, Kalau Dok. 109, Dokter. 109. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 84, Dokter. 84, 109. Oke, bagus. Berarti adik-adik sudah dapat keterampilan fungsi dari aplikasi itu ya, Dek ya? Ya, sudah dapat ilmunya, Anda bisa ajarkan kepada lingkungan di sekitar Anda. Kemudian gerakan kedua, ini adalah tadi kan gerakan aerobik. Sekarang kita latihan kekuatan otot. Saya minta bantuan yang cewek deh. Minta bantuan siapa yang bagus nih? Sani Merinda. Minta bantuan Sani deh. Boleh Sani? Kita 8 kali. Kemudian istirahat 30 detik. Setelah itu cukup 2 sesi. Di sini kan 3 sesi nih. Jadi naik turunnya 1, 2, 3. Setelah 8 istirahat 30 detik. Kemudian sesi kedua 1, 2 sampai 8 lagi. Oke Sani? Oke, silakan deh pimpin kami. Kita mulai ya teman-teman. 1, 2. Ayo yang lain. 3. Mantap. 4. 5. 6. 7. 8. Setelah 30 detik. 30 detik. Otot-otot kakinya coba digerak-gerakkan. Ya. Ya. 30 detiknya, Sani. Kami menunggu instruksi. Kami menunggu instruksi. Oke, kita mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tepuk tangan. Thank you, Sani. Nah, harusnya jangan duduk dulu ya. Santai dulu, atur napas. Jalan-jalan di tempat. Biar Anda tidak terlalu ngos-ngosan. Detik, cukup. Atur napas. Oke, sekarang coba Anda mengukur lagi nadinya. Meningkat enggak? Ukur lagi nadinya. Silakan nadinya diukur lagi. Oke, silakan kalau mau duduk. Ukur nadinya. Teresia, sudah dapat? Masih loading, Dok. Oke, coba. Saya tunggu laporan Teresia. Izin, Dok. Ya. Jadi 97, Dok. Jadi 97. Oke. Berikutnya saya coba tanya Siva. Siva Adriana, bagaimana nadinya? Naik, Dok, jadi 157.
Nah, sudah naik lagi. Dari deg-degan tambah naik lagi ya. Oke. Nah, jadi kita sudah melakukan 2 kegiatan dari praktikum kita hari ini. Terima kasih ya instruktur yang sudah pimpin kita tadi. Herton dan siapa tuh? Hani ya? Oke. Nah, di kegiatan ketiga kita nanti bagaimana cara kita mengimplementasikan alat hitung langkah. Namanya pacer, step counter, pedometer. Ya, pedometer, step counter. Kalau di aplikasi itu pacer help. Ya. Ya, silakan Anda duduk lagi. Ya. Pacer ini atau pedometer, aplikasi pedometer ini teknologi yang fungsinya untuk mendeteksi gerakan bagian tubuh seseorang saat bergerak. Bergantung pada alat itu diletaknya di mana, bisa di lengan, bisa di pinggul atau di paha. Ya, jadi itu adalah tempat di mana Anda bisa kaitkan atau Anda bisa letak alat Anda. Ya, kalau Anda menggunakan HP, ya bisa Anda letakkan di kantong apa, di kantong celana Anda bisa. Ya, berfungsi untuk monitor tingkat aktivitas fisik melalui jumlah langkah per hari. Saran WHO seperti yang sudah dijelaskan oleh dosen-dosen sebelumnya itu minimal 10.000 per hari. Ya, 10.000 langkah. Nah, sekarang adik-adik coba install lagi aplikasi yang ketiga kita ini. Simbol aplikasinya ini adalah Pacer Health. Pedometer menghitung langkah, kalori, dan berat. Coba diinstal lagi. Sudah, Pak. Sudah? Oke. Yang lain coba. Aplikasi Pacer. Seperti halnya praktikum, setiap praktikum harus ada laporan. Nah, nanti laporan Anda adalah screenshot dari implementasi Pacer ini. Hanya screenshot yang Anda kirim nanti ke saya. Ya, sebelum Anda kirim ke saya, sebelum Anda praktekkan atau menggunakan aplikasi ini, ya, ini caranya ya. Anda cari di Play Store, cari simbol sepatu warna biru itu, ya. Nah, Anda harus menggunakan data diri secara benar di profil Anda. Ya, Anda harus menggunakan data diri yang benar di foto profil Anda. Ini penting untuk penilaian saya, benar ini adalah Anda yang ikut praktikum hari ini. Ya, ini untuk cross check saya, untuk verifikasi saya saat penilaian nanti. Nah, ini caranya. Yang sudah berhasil install, silakan Anda edit di bagian profil. Nama Anda, kalau ini saya sengaja tulis nama saya Mas Dosen ya. Ini contohnya saya punya aplikasi. Saya tulis nama saya Mas Dosen. Kemudian Anda setting yang paling penting juga adalah data pribadi, profil jenis kelamin, tahun kelahiran, berat dan tinggi badan, itu perkirakan saja. Kalau Anda tahu lebih bagus, tapi kalau Anda kurang tahu, diperkirakan saja. Ya, berat badan dan tinggi badan diperkirakan saja. Sedangkan panjang langkah itu diperoleh dari 40% tinggi badan Anda. Ya, jadi 40% tinggi badan Anda. Kalau tinggi badan Anda 100, 40%-nya berarti 40 cm. Ya kan? Kalau tinggi badan Anda 100 cm, berarti panjang langkah Anda adalah 40%-nya. Kalau 40%-nya berarti 40 cm. Sudah ada yang selesai setting bagian profile sebelum lanjut? Jadi untuk praktikum ini, hasil implementasi Pacer ini akan dijadikan laporan Anda. Hanya screenshot-nya. Silakan apa, Dek? Yang panjang langkah gimana deh, Pak, cara ngitungnya, Pak? Panjang langkah itu 40% dari tinggi badannya, Dek.
Diperkirakan saja. Oh, baik, Pak. Ya. Panjang langkah itu adalah 40% dari tinggi badan. Sudah ada yang berhasil setting di tahap ini? Sejauh ini sudah ada? Saya sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, mantap. Kita lanjut. Yang perlu disetting. Ini, perhatikan di layar Anda. Ada settingan jumlah langkah, kemudian sensitivitas. Ini tahapannya. Anda pergi ke profil Anda, kemudian ada simbol setting atau pengaturan. Setelah itu Anda di bagian bawah, yang di bagian target langkah, Anda pilih yang 10.000 langkah. Sebagian HP itu tidak ada pilihan-pilihan tertentu. Berarti itu sudah tersetting dari aplikasinya. Berarti yang saya punya ini aplikasi lama. Ada yang aplikasi yang terupdate dari merek yang sama. Ya. Mungkin ada sebagian Anda tidak menemukan namanya sensitivitas, ya, pengaturan sensitivitas tidak Anda temukan. It's okay. Berarti itu sudah tersetting secara otomatis. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ini settingan berikutnya ya. Setting target langkah, kemudian setting di bagian sensitivitas. Pilih sensitivitasnya yang sedang. Sejauh ini ada yang mengalami masalah? Aman-aman ya? Izin Pak, saya tidak ada yang pilihan untuk sensitivitasnya, Pak. Tidak apa-apa deh. Kalau tidak ada, memang aplikasi itu yang terbaru dan sudah tersetting secara otomatis. It's okay, tidak apa-apa. Lagi ada yang mengalami kendala? Pak, maaf saya baru selesai download ini Bapak. Untuk panjang langkah tadi kita hitung sendiri ya Bapak ya? Perkirakan saja 40% dari tingginya, Dek. Pak, terima kasih, Pak. 40% dari tinggi ya. Izin, Pak, saya boleh lihat slide sebelumnya nggak, Pak? Yang Slide profil. sebelumnya. Nah. Oke, terima kasih, Pak. Ya, jadi setting profilnya, panjang langkahnya, kemudian target langkahnya, dan sensitivitasnya. Yang nggak ada nggak apa-apa nggih Pak, dibiarkan saja. Kenapa Dek? Yang nggak ada sensitivitasnya dibiarkan nggih Pak. Iya, enggak apa-apa Dek. Kalau enggak ada sensitivitasnya, it's okay. Berarti aplikasi itu yang terbaru dan sudah tersetting otomatis. It's okay. Pak, mau nanya Pak, nggak ada itu edit profil untuk namanya nggak ada Pak. Serius? Biasanya ada simbol itu nah, simbol pulpen tuh nah. Simbol apa ya? Betul Pak, simbol pena Pak ada. Ya, simbol pena ya, diketik itu Dek. Tulis nama Anda ya, bukan nama tetangga. Bapak, mohon maaf untuk yang target langkah. Itu tadi maksudnya apa ya Pak? 1000 langkah itu bisa diatur ya Pak? Gimana? Targetnya pilih yang 10.000 Dek. Yang 10.000 langkah tiap hari itu ya Bapak? Ya, pilih itu Dek ya.
kita pakai standar yang sama, targetnya adalah 10.000 langkah. Terima kasih, Pak. Oke. Oh ya, adik-adik, saya baru ingat, Anda ini sudah dibentuk grupnya masing-masing ya? Sudah, Bapak. Ya, Bapak, sudah. Satu grup berapa orang? Harus 10, Pak. Satu kelompok 10 peserta. Satu kelompok 10 peserta. Oke, good. Nah, di aplikasi ini juga Anda buat grup ya, seperti halnya Anda membuat grup WhatsApp atau medsos lainnya. Ini caranya membuat grup. Coba Anda langsung undang teman-teman Anda yang kebetulan ada di dalam praktikum kita hari ini. Ini caranya ya, Anda masuk ke profile, kemudian ada paling bawah grup, create group. Ya, Anda isi semua, lalu Anda create group. Undanglah teman anggota kelompok Anda. Izin tanya, Pak. Ya. Tadi yang di slide sebelumnya ada yang aktifkan banner, kalau nggak salah di SS-an sebelah kanan. Itu caranya bukanya di mana ya? Yang mana ya? Iya, Pak, yang Notifikasi banner langkah. Ya, saya tidak ada, Pak, yang itu, Pak. Oh ya udah, enggak apa-apa. Kalau enggak ada, abaikan. It's okay. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, itu yang buat grup di saya itu klik yang Pak, yang simbol Coba tambah cari Mi. Ada nggak Mi di situ? Ada, Pak. Cari. Kursor ke bawahnya. Oh, yang bawah itu Pak. Iya. Grup itu. Mi, setelah itu ada di bawahnya itu, nah. Pak. Dapat ya? Silakan dibentuk grupnya bersama teman-temannya. Ada yang sudah berhasil bentuk grup? Kelompok yang sudah berhasil ada? Sudah, Pak. Siapa? Kelompok siapa, Dek? Grup kelompok 2 kelas Winslow. Kelompok 2, Pak. Oke, cakep. Sudah berapa anggotanya gabung, Dek? Belum ada ini. Ini bisa diundang pakai kode ya, Pak ya? Ya, coba diundang. Biasanya muncul nama mereka kalau sudah ter-include, sudah menginstal. Ya, nanti dibentuk ya. Kemudian ada setting nanti cukup yang private ya. Di grup Anda itu cukup private aja. Pak, maaf, izin bertanya. Boleh ke slide setting yang pertama sekali nggak? Soalnya baru selesai install, lemot soalnya sinyalnya. Nah, yang ini. Ya. Kasih. Riyadi sudah berhasil bentuk grup? Sudah, Pak. Sudah dibuat kelompok 4, Pak. Sudah berapa anggotanya? Baru 2, Pak. Baru 2, oke.
Kalau bentuk grup saling koordinasi aja ya. Ini setting lanjutannya. Target 10.000 langkah. Kemudian kalau ada pilihan sensitivitas, pilih sensitivitas ya. Kalau tidak ada, is okay, berarti itu sudah tersetting secara otomatis. Sejauh ini ada masalah? Masih koordinasi dengan grup, Bapak. Oke. Ini settingan pembuatan grup. Anda setting private aja. Nah, ini Anda ada adik-adik perhatikan semua. Adik-adik perhatikan semua. Jadi praktikum ini laporannya hanya berupa screenshot. Bagaimana praktikumnya? Aplikasi Pacer ini ya Anda bawa terus selama 24 jam. Kecuali saat Anda ke WC atau saat Anda akan tidur. Ya, aplikasi ini dibawa kecuali saat Anda ke WC ataupun saat Anda tidur. Jangan tidur 24 jam, berarti tidak ada tercatat di jumlah langkah nanti kalau tidur 24 jam. Ya. 24 jam, setelah 24 jam Anda lapor, kirim hasil screenshot ke email saya. Kirim hasil screenshot ke email saya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada patokan, Bapak, berapa langkah. Tidak apa? Patokan untuk berapa langkah minimalnya untuk kita, Pak. Tidak ada, yang penting simpan aja di kantong Anda. Oh, baik, Pak. Tapi Anda punya target ya? Siap, Pak. Target kita tadi berapa? Kesepakatan? 1.000. 1.000 kan 10.000? 10.000, Pak. 10.000, Pak. 1.000 dulu, Pak. Ini kan baru awal, Pak. Ya. Tapi jangan sampai, benar. Pak. Karena ini awal, tidak perlu harus dipaksakan. Yang penting simpan aja di kantong Anda, nanti terekam secara otomatis berapapun Anda dapat. Ya, itu yang Anda laporkan. Yang Anda kirim ke email saya sebagai laporan. Nah, apa yang dikirim ke saya? Ini adalah hasil screenshot yang perlu adik-adik kirim ke saya. Anda lihat semua di layar. Yang perlu adik-adik kirim ke saya, kumpulkan ke email saya setelah 24 jam profil Anda supaya saya cross check benar ini Anda. Kemudian data panjang langkah Anda dan lain-lain. Yang ketiga yang paling penting adalah apa yang muncul di beranda Anda, jumlah langkah Anda selama 24 jam. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Mungkin cara penggunaannya dulu, Bapak. Sekarang kita mulai praktek. Untuk data 1-2 menit. Sekarang saya minta Anda berjalan, yang sudah selesai ya. Anda berjalan dari depan rumah, dari pintu depan ke pintu belakang. 2 kali. Tanpa lihat HP ya. Anda jalan aja, HP Anda simpan aja di tangan Anda, biar dia bergerak, terhayun secara otomatis. Secara apa istilahnya? Ya, secara otomatis. Biarkan dia terhayun. 2 menit, silakan. Dari pintu depan rumah ke pintu belakang. Setelah 2 menit, kembali ya. Jangan langsung tidur. Mohon izin, Pak. Ini aplikasi masih dalam bentuk kita pakai atau keluar aja nggak apa-apa? Maksudnya? Maksud saya, kita untuk aplikasinya ini kita masih tetap berada dalam aplikasi atau kita keluar saja ke beranda handphone kita dan simpan saja di saku gitu. Biasanya dia terdetek itu walaupun dalam keadaan tidak ter-on istilahnya ya. Oh ya, baik. Tapi kalau untuk sekarang Anda coba dulu, usahakan dia dalam keadaan on. Silakan Anda bergerak dulu. Lia Agesta tidak bergerak ya? Dengan aplikasinya, Pak.
Oh ya, kalau yang belum silakan diselesaikan dulu. Valin, sudah belum? Bentar Pak, masih bikin grupnya. Oke, nah apa-apa, gerak sambil gerak aja sebenarnya. Dia terekam itu, Dek. Geraknya dari pintu depan rumah ke pintu belakang, jalan maksudnya. Biarkan HP Anda terhayun. Silakan bergerak. Ya, bergerak bagus. Bella Puspita enggak jalan dari pintu depan rumah ke pintu belakang. Sudah, Bapak. Sudah 2 menit ya? Belum. 2 menit ya, Pak? Maaf, Pak. Ya, coba kita lihat di 2 menit itu berapa yang terkumpul. Siapa ini yang masih di layar? Mutia, kenapa enggak jalan? Iya, Pak. Ayo, kembali ya. Setelah itu kembali ya. Oke, yang sudah 2 menit bisa kembali. Yang sudah 2 menit, silakan laporannya Siti berapa dapat? Izin, Pak. Saya Pak masih 100. sementara dulu. Oh, kalau Bella dapat berapa, Dek? 197, Pak. 197. Iya, Pak. Oke, mantap. Revina dapat berapa angka, Dek? Dapat 264. Kalori yang terbakar berapa? 9. 9 kalori. Mantap. Serina? Dapat 246, Pak. 246 itu setara dengan berapa jauh? Berapa jaraknya? Berapa Serina? Berapa kilo? Iya, Pak. Setara dengan berapa kilo jadinya? Di mananya, Pak? Nah, di atas ini, nah, atas kanan. Oh iya, sebentar. Oke, coba lihat. Muhammad Farhan, dapat berapa langkah, Dek? Dapat 229, Pak. Wah, mantap. Bagaimana Serina, berapa kilo? 0,16, Pak. Saya kira 60 kilo tadi. Muhammad Farhan, waktu aktifnya dapat berapa, Dek? 5 menit, Pak. 5 menit. Luar biasa, enggak apa-apa, Dek ya. Gerakan pagi-pagi sehat ya. Good. Iya, Pak. Riyadi masih berjalan. Riyadi itu mau berjalan sampai 1 jam mungkin. Dapat berapa, Riyadi? 219, Pak. Berapa kalori yang terbakar, Dek? 10. 10, wah mantap. Kalau Gevanio? Kalau di catatan ini, Pak, 1 menit 217 langkah, kalori yang terbakar 8, Pak. Kalau jaraknya? Ya, jaraknya 0,15 km. 0,15 ya, saya kira sudah sampai di Palembang, Dek. Nah, jadi aplikasi ini sangat bermanfaat, bisa mengukur kalori yang terbakar, kemudian waktu yang Anda atur untuk latihan Anda, kan konsep olahraga itu ada fit ya, frekuensi, intensitas, time. Nah, time itu bisa lihat di sini. Ya, kemudian tipenya sudah jelas adalah jalan santai atau jogging. Selain jalan, jogging juga bisa Anda gunakan alat ini ya. Ya, dari jumlah langkah kita. Oke, jadi tugas Anda hanya 24 jam. Setelah itu kirim ke email saya. Bapak izin bertanya. Silakan. Bapak, untuk aplikasi ini misalnya kita naik motor nih Pak, itu kehitung nggak ya Pak? Kalau naik motor biasanya terhitung, Dek. Terhitung. Apalagi kalau di aplikasi. Kenapa? Ada pergerakan dari HP-nya itu terhitung ya Pak? Ya, kalau pergerakan HP itu semacam ada gerakan begitu, itu pasti terhitung.
Ya, dia sensitif terhadap getaran. Berarti belum tentu akurat ya Bapak ya, misal kita mau melakukan jogging gitu Pak di sore hari gitu. Tapi aplikasi ini diakui dan bisa dijadikan salah satu aplikasi untuk penelitian, Dek. Oh. Ya, terstandar. Nah, siapa tadi yang sudah bentuknya? Grup Sani, sudah terbentuk grup ya Sani? Sudah Pak. Ada berapa orang anggotanya? Sebentar. 6 orang. Bisa terlihat nggak mereka punya jumlah langkah di situ? Bisa Pak. Coba kasih lihat di layar, saya mau lihat. Ada? Oh ya, jumlah langkah. Nah, mantap. Thank you, Mas Sani. Thank you, Sani. Thank you. Nah, kan kalau sudah terbentuk grup ini, apalagi yang jadi ketua bisa memotivasi teman-temannya. Ayo dong. Contohnya Tolak Haris. Satu kelompok sama Farhan. Ayo Farhan, jangan mager. Jalan. Ya, kita bisa saling memotivasi. Itulah manfaatnya aplikasi ini. Ya, saya juga sudah ada bentuk grup juga. Grup saya dari grup anak teman-teman SMA, kuliah, S1, S2. Kami bentuk grup juga untuk aplikasi ini. Ya, jadi sudah banyak manfaat yang kami dapat dari aplikasi ini. Jadi yang Anda screenshot untuk laporan Anda 3 ini deh ya, hanya 3 ini. Data Anda, profil Anda, kemudian hasil Pfizer Anda selama 24 jam. Kirimnya ke email saya saja. Untuk data kelompok, cukup 1 orang yang kumpul. Terserah siapapun. 1 orang perwakilan kelompok. Dipahami ya? Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, mohon izin. Untuk emailnya mungkin bisa di... Oh ya, email. Nah, sebelum ke email. Ini tugas individu masing-masing. Besok terakhir. Coba dibaca dulu. Anda sudah nonton enggak video olahraga virtual yang di e-learning? Sudah Pak, sudah. Ada yang di 10 detik terakhir itu? 10 detik terakhir itu edukasi menggunakan Zoom. Ada yang lihat? Ya Pak, betul Pak. Iya betul Pak. Nah, saya minta Anda buat begitu juga. Karena Zoom ini bisa gratis 30 menit. Benar? Benar Pak. Gratiskan 30 menit nih. Setiap dari Anda mencari kenalan 5 orang. 5 orang ini di luar dari kelas Anda. Ya? Kalau teman kampus gak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Dasar kami. Baik Bapak. Bisa. Ya, cari aja 5 orang. Kemudian Anda buat link. Anda sebar ke mereka. Untuk ikut olahraga maksimal besok. Kumpulnya deadline juga besok. Besok itu dalam artian sampai jam 23.59 malam. Ya. Jadi Anda bisa buat sore ini, kemudian sebarkan link ke teman Anda 5 orang. Sore ini juga bisa Anda lakukan langsung. Teknisnya bagaimana? Teknisnya Anda langsung ajak mereka olahraga bersama. Tidak ada penjelasan. Sebelum Anda ajak mereka lakukan olahraga, Anda sudah menentukan gerakan apa saja yang ada di pemanasan selama 5 menit. Saya serahkan kepada Anda jenis gerakannya. Anda yang pilih sendiri. Gerakan pemanasan apa saja yang Anda pilih, jumlahnya terserah Anda, tapi waktunya cukup 5 menit pemanasan. Berikutnya 15 menit porsi untuk gerakan inti. Tadi ada ya, banyak sekali contoh-contoh gerakan inti. Entah teman-teman suruh mereka siapkan bantal juga oke. Suruh mereka siapkan botol minuman juga oke. Ya, untuk gerakan inti 15 menit.
Anda ajak mereka sama-sama Zoom, sama-sama Anda melakukan olahraga. Tapi Anda yang pimpin seperti tadi yang kita lakukan. Anda yang mimpin, Anda yang jadi instrukturnya. Terakhir Anda lakukan pendinginan atau cooling down. Nah, yang paling penting adalah karena yang Anda harus kirim ke saya adalah video. Sebelum Anda mulai, Anda record. Kenapa Anda record? Karena Anda adalah host. Kalau Anda host berarti Anda mampu merecord. Itu prinsip kerjanya dari Zoom. Sebelum Anda mulai, sebelum pemanasan, Anda record. Oke teman-teman, mari kita lakukan pemanasan 5 menit. Gerakannya ini. Oke, gerakan kedua ini. Oke teman-teman, pemanasan selesai. Kita masuk ke latihan intinya. Sementara merecord. Sementara merekam. Nah, selesai Anda rekam, videonya Anda convert, lalu Anda kirim ke email saya. Ini emailnya tadi, yang tanya email saya ini. Cara merekam, itu sudah, kalau Anda nonton video saya, sudah jelas ya. Di video e-learning itu. Ya, ada video yang e-learning, yang layar biru. Cara kita merekam melalui Zoom saat melakukan edukasi olahraga. Jadi yang Anda kirim ke saya, besok minimal rekaman video dan hasil screenshot Anda. Yang dapat tugas ini tidak hanya Anda, 3 kelas sebelumnya juga sudah dapat tugas yang sama. Dan sudah banyak yang kirim ke saya. Saya ini setelah ini saya langsung menilai. Saya menilai yang kelas-kelas sebelumnya yang sudah kirim. Kalau Anda, mungkin besok malam baru saya mulai menilai dari kiriman Anda. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Izin Pak bertanya. Silakan. Untuk video yang e-learning itu yang video tahap awal edukasi olahraga sehat ya Pak ya? Yang virtual exercise. Itu contoh ya? Contohnya seperti itu ya Pak ya? Contohnya di detik 10 detik terakhir itu deh. Kalau dia dari video itu. Oh, untuk edukasinya ya Pak? Ya, dari video itu kan hanya di 10 detik terakhir yang menjelaskan tentang teknis dari tugas ini. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Lagi ada yang mau ditanyakan? Bapak izin bertanya. Silakan. Kalau di YouTube itu kan suka ada tuh Pak kayak video-video olahraga. Nah, boleh nggak kalau misalkan pas olahraga itu kita jadinya di Zoom itu tuh sama-sama ikutin gerakan dari video gitu Pak? Oh, berarti nanti Edrin sambil share screen video YouTube? Iya, betul. Boleh? Boleh ya Pak? Boleh. Kasih Pak. Boleh. Ya. Pak, izin bertanya Pak. Mungkin nanti PPT yang Bapak tadi dianukan, mungkin kita bisa ngadopsi juga Pak. Bisa di-share PPT-nya Pak. Oh ya, baik deh. Setelah ini saya akan share di e-learning. Izin bertanya lagi Pak. Silakan. Kan itu 15 menit intinya kan Bapak. Jadi kalau kita ngambil 10 gerakan atau 7 gerakan itu dalam satu gerakan kita ulang 3 kali atau 2 kali itu nggak apa-apa Pak? Ya, nggak apa-apa. Yang penting atur aja porsinya cukup 15 menit deh. Dan 5 gerakan. Siap Pak. Oke, gampang ya. Kita kan sudah praktik tadi sama-sama. Ada yang pimpin, ya. Masing-masing ada yang mimpin. Lagi ada yang mau ditanyakan? Saya sudah terima cukup banyak video teman-teman Anda ini dan cukup menarik. Bagus-bagus videonya saya lihat. Izin Pak, untuk deadline-nya tadi kapan Pak? Hari Minggu jam 23.59 malam. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi Anda punya waktu, bisa sebentar sore. Setelah kuliah ini juga, kalau sudah ketemu 5 orang, langsung Anda praktekkan. Langsung Anda rekam. Iya kan? Setelah kita kuliah, saya akan langsung share materi di e-learning. Anda bisa contoh beberapa gerakan di dalamnya. Atau pakai ide teman Anda tadi. Sambil Anda pimpin olahraga, sambil Anda share screen video. Beberapa potongan video dari YouTube. Itu terserah Anda, bagaimana teknisnya.
Ada yang bertanya tapi suaranya agak kecil ya atau bagaimana? Ada lagi yang bertanyakan? Kalau tidak ada, Pak, izin bertanya, Pak. silakan. Untuk tugasnya sama yang pacer tadi boleh digabung atau tidak, Pak? Maksudnya Anda pacer dan video dipisah kirimnya? Digabung maksudnya, Pak. Oh, bisa. Oh, baik, Kirim Pak. satu kali enggak apa-apa. Lebih bagus malah. Biar saya enggak mencari ulang-ulang. Ada memang sebagian teman Anda kirim pacer tapi videonya nyusul. Ah, itu menambah pekerjaan saya jadinya. Ya. Kalau satu kali Anda kirim ya lebih bagus, tinggal saya checklist, oh, videonya ada, aman. Pacernya aman, oke dah 100. Lagi ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Silakan. Mungkin kalau begitu bisa dibuat dalam bentuk folder gitu ya Bapak. Misalnya nama saya, folder isinya ada video sama tugas gitu ya Pak ya. Ya, bisa. Kalau Anda buat dalam folder, berarti Anda kirim nanti mungkin tersimpannya di Google Drive saya kan? Iya, Pak. Ya, boleh. Bisa, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, perhatikan videonya ini, maksimal ukurannya itu 80 sampai 100 MB. Tidak terlalu berat. Ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin kita cukupkan ya. Kita cukupkan. Sebelum saya tutup, saya minta on kameranya karena saya mau screenshot untuk laporan ke admin kita. Laporan administrasi. Kameranya di on, lalu dikasih begini tangannya. Jempol. Ya. Saya screenshot dulu ya. Saya screenshot dulu. Tangannya jempol. Ya, ini ada 3 slide. Screenshot pertama ditahan. Screenshot pertama oke. Screenshot kedua ditahan. Ini tidak tahu ya, Anda dapat di screenshot berapa? Ditahan dulu. Screenshot kedua. Oke. Tahan untuk screenshot yang ketiga. Screenshot yang terakhir. Tahan. Ketiga. Berikutnya yang ketiga. Tahan. Oke, cakep. Thank you. Ya. Jadi kalau tidak ada yang mau ditanyakan, semoga praktikum kita berjalan lancar selama 24 jam ke depan. Tetap sehat-sehat, ya. Semoga ada manfaatnya. Materi langsung Anda cek di e-learning ya. Saya langsung share di e-learning. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Jaga kasih, kesehatan Pak. ya. Yo. Terima kasih Pak. Yo, jaga kesehatan.